Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Samsung A05s ini ya. Nah, ini HP ini saya terima dengan keadaan seperti ini ya. LCD-nya ini pecah 1000 ini ya. Pecah 1000 atau 2000 ini. Nah, pecah ya. Dan backdoor belakangnya juga pecah ini. Nah, pecah ya. Dan HP ini dibawa customer, katanya HP ini sengaja dibanting ya. Ya, HP bagus-bagus ya dibanting gitu kan. Dan katanya juga kalah main game gitu, game online katanya. Entah itu game apa ya. Nah, ini saya lepas backdoor belakangnya ya. Ini saya gunakan blower di setelan anginnya 2 dan panasnya 1,5 saja gitu. Nah, fungsinya hanya untuk melelehkan lem yang ada di bagian backdoornya gitu. Nah, cukup mudah ya untuk melepaskan backdoornya gitu, dengan kita gunakan blower tadi ya. Jadi lem-lem yang menempel itu melunak gitu ya. Nah, ini pecah ya. Nah, jadi kita lepaskan dulu baut-bautnya ini ya. Nah, ini baut-baut yang nempel. Jadi untuk pelepasan baut ya saya percepat ya videonya, biar teman-teman tidak bosan ya menonton video dari channel Markas Servis dan Restorasi HP gitu. Nah, jadi kayaknya ini HP masih baru gitu kan, masih tidak terlalu lama ya rilisnya ini. Kayaknya belum sempat 1 tahun ini. Jadi, nah ini kita lepaskan dulu ya SIM tray-nya. Nah, ini biar kita bisa membongkar dan melepaskan frame sampingnya gitu ya. Nah, ini Nah, ini saya congkel saja ya menggunakan kuku gitu. Karena sudah terbiasa melepaskan casing maupun backdoor yang menggunakan kuku ya, apa boleh buat gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lepaskan fleksibel fingerprintnya itu ya. Nah, sekarang kita lepaskan fleksibel baterainya. Nah, jadi hal pertama saat kita membongkar HP, kita dahulukan dulu melepas fleksibel baterai gitu ya. Nah, sekarang ya ini mau nggak mau kita ganti LCD-nya gitu kan.
Dan kata customer, pokoknya HP ini sampai beres lagi gitu, sampai bisa digunakan lagi, pokoknya berapapun biayanya saya bayar gitu katanya. Ya karena banyak data penting yang ada di HP ini gitu. Oke, dan ini saya akan lepaskan LCD bawaannya ini ya, yang pecah gitu. Ini saya gunakan lagi blower di setelan anginnya itu 2 dan panasnya 1,5 saja ya. Nah seperti ini untuk melunakkan lem yang ada di pinggiran LCD-nya gitu. Nah ini mudah kan melepasnya, tinggal kita congkel saja. Nah dan ini saya carikan dulu LCD yang baru ya, mudah-mudahan ada stoknya ini ada ya stoknya Live Future ini. Ini kualitas cukup bagus ya, ini saya rasa ini bagus daripada yang lain gitu. Dan untuk pemasangan juga presisi ya di bagian frame gitu, dan kecerahan juga 11-12 lah dengan orinya gitu. Nah ini kita tes dulu ya LCD yang baru apakah berfungsi dengan semestinya atau bagaimana gitu. Biasanya untuk pergantian LCD yang menggunakan LCD merek LF ini ya, saya garansikan 1 minggu gitu. Nah ini menyala ya, menyala bosku. Menyala bosku atau menyala abangku ini. Nah, pokoknya menyala lah. Nah kita tunggu dulu ini apakah bisa masuk ke menu atau tidak gitu ya. Cukup lama ini ya bootingnya. Alhamdulillah bisa masuk ke menu ini. Jadi untuk mesin normal ya. Kayaknya ini bantingan HP-nya ini cukup keras gitu ya. Sampai LCD itu sudah retaknya itu banyak banget ya. Nah ini saya coba kecerahannya normal ya, berfungsi, bisa redup, bisa terang gitu. Oke ya, tinggal kita lemkan saja ya LCD yang baru ke frame-nya gitu. Jadi untuk pergantian LCD alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu LCD-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada cacat, ada bergaris atau bagaimana, itu bisa kita retur gitu. Soalnya belum dilem gitu ya. Tapi kalau kita langsung pasang dan tidak dites sebelumnya ya, kalau misalkan LCD-nya itu ada cacat, kita nggak bisa retur lagi gitu. Oke, ini saya lepaskan segel dari toko spare part-nya ya. Nah kemudian solasi yang ada di fleksibelnya juga kita lepaskan dan kita pasangkan ke LCD-nya gitu. Nah seperti ini, presisikan, baru kita pasangkan ke frame-nya gitu. Nah
Ini kita kasih lem hitam ya. Saya carikan dulu lem hitam. Nah ini dia. Nah, berikan di pinggiran-pinggiran HP-nya ya, pinggiran-pinggiran frame-nya, dan usahakan di bagian bawah itu jangan terlalu banyak ya lem. Nah, kita ratakan. Nah, seperti ini. Usahakan sekali lagi di bagian bawah jangan terlalu banyak lem. Kenapa jangan terlalu banyak ya? Karena ya di bagian bawah itu ada fleksibel kan, fleksibel LCD gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak, lem itu berjalannya waktu akan mengeras ya. Dan kalau terlalu banyak di bagian bawah itu akan menekan bagian ikon yang ada di LCD gitu, yang menyebabkan HP LCD ya, LCD itu tidak awet gitu. Bahkan kadang sehari 2 hari bisa bergaris gitu, bisa blank, bahkan bisa mati LCD-nya gitu kalau kita terlalu banyak memberikan lem itu di bawah gitu kan. Nah ya, ini video sekedar berbagi pengalaman gitu kan, bukan untuk menggurui. Ini sekali lagi bukan untuk menggurui ya, ini hanya untuk berbagi pengalaman, dan juga video ini sebagai arsip saya sebagai tukang servis ya, yang mana sebenarnya yang servis di tempat saya ya kebanyakan HP itu dititip gitu kan, dan pemilik tidak melihat pengerjaan perbaikannya gitu. Jadi alangkah baiknya ini saya rekam, saya upload gitu, biar ini jadi bukti gitu kan, jadi bukti, dan biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ke depannya gitu. Ya seperti ini gitu, saat saya bongkar dan saya pasang kembali gitu kan. Nah seperti ini sudah presisi, baru kita pasangkan kembali baut-bautnya gitu. Nah seperti ini. Nah jadi ini berapa hari lagi nih, Hamin berapa ini untuk menuju hari kemenangan ini. Masih tetap semangat kan puasanya ini. Harus semangat dong, biar berkah gitu ya. Dan sudah pada beli baju baru belum ini? Ya baju baru alhamdulillah kita kan ya, kalau nggak ada baju lama di setrika, dibersihkan lagi ya jadi baru kembali gitu kan. Nah ini sudah terpasang ya baut-bautnya ya. Nah saya kencangkan lagi menggunakan obeng obeng manual ya. Nah sekarang tinggal kita pasangkan backdoornya gitu. Nah ini pecah ya. Nah ini kita presisikan dulu. Kalau dirasa sudah presisi dan masuk gitu, tinggal kita kasih lem gitu.
ini kita kasihkan lem secukupnya saja ya, biar nanti kalau seandainya HP ini mau dibongkar lagi ya tidak terlalu sulit untuk membongkarnya ya. Nah ini tinggal kita pasangkan backdoornya gitu. Nah presisikan, kemudian kita pasangkan backdoornya. Nah jadi sekali lagi gitu kan, video ini hanya untuk berbagi gitu, berbagi pengalaman lah seputar servis maupun restorasi HP gitu ya, bukan untuk menggurui, sekali lagi bukan untuk menggurui. Nah ini kita lepaskan segelnya ya, plastik LCD-nya. Nah ini sambil kita cas ya, tadi baterainya sudah habis ya, mungkin kelamaan nggak dipakai ya. Oke, dan ini saya rasa cukup ya video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya gitu bagi teknisi pemula ya. Tetap semangat dan tetap terus belajar ya. Nah, jaga harga servisan kita, dan kalau ada down sisihkan dan sedekahkan gitu ya. Oke ya, ini HP sudah siap dikembalikan kepada pemiliknya dan siap untuk gajian gitu ya. Bisa buat beli baju baru ini. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, oke, sekali lagi saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya ya dari channel Markas Servis dan Restorasi HP. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.